Oh. Tolong diumumkan nanti. Nih. Putus-putus terus, Pak. Hah? Terus ya? Salah. Ya, gimana? Ini ya. Ini. Satgas Gemar Ramadan PKM Darul Ihsan mengundang seluruh jamaah karyawati Telkom Group beserta keluarga. Acara ini juga terbuka untuk umum. Dalam hikmah nuzul Quran pada acara hikmah pada peringatan nuzul Quran, hikmah nuzul Quran dalam lagu dan syair. Kamis 2 Juli jam 12.30 sampai jam 5 bertempat di ruang Infocom lantai 8. Menghadirkan Opik dan Taufik Ismail. Opik nyanyi, Opik Tombo Ati dan ya, itu aja. Ya. Diumumkan setiap zuhur asar besok juga. Ya. Ya.
Sama kajian itu ya kajian.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, kembali kami sampaikan bahwa Satgas 5 Ramadan tahun 1492 Hijriah pada hari ini setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'da zuhur akan menggelar lanjutan kajian tasawuf kaum profesional bersama pembicara yang terhormat Dr. Haji Profesor Muhammad dan Moderator Kiai Yusuf Muhammad. Alhamdulillah saat ini beliau telah bersama kita. Untuk itu kami mengimbau agar jemaah sekalian dapat mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya Satgas 5 Ramadan tahun 1436 Hijriah BKM Darul Ihsan mengundang seluruh jamaah, karyawan-karyawati Telkom Group beserta keluarga untuk hadir pada acara Hikmah Nuzulul Quran dalam lagu dan syair yang akan menghadirkan Opik dan Taufik Ismail yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 pukul 12.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian barat, bertempat di ruang Infocom lantai 8 di Telkom. Acara ini juga terbuka bagi umum. Juga kami sampaikan bahwa untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan ceramah di Masjid Darul Ihsan se-Indonesia Raya bisa diakses melalui komputer atau laptop atau gadget dengan alamat www.masjidku.org atau live.masjidku.tv atau vicon.masjidku.tv. Terakhir, kepada jemaah yang membawa handphone atau aplikasi lainnya, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Hal ini merupakan upaya kita bersama dalam menjaga kehusuan selama melaksanakan sholat berjamaah. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengisi amaliyah di bulan Ramadan. Semoga amaliyah kita pada hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah lalu, dan mudah-mudahan segala amaliyah yang sudah kita lakukan Allah terima dengan segala kekurangannya, karena memang yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ngantuk-ngantuk kita sambil ngaji, mudah-mudahan tetap tidak mengurangi pahala ta'lim kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, melalui beberapa pertemuan dengan Dr. Nur Somad Kamba, kita memperoleh beberapa poin penting. Yang pertama, setelah kita kaji beberapa ayat dan hadis, makin mantap dan makin luas pengetahuan kita bahwa tasawuf yang orientasinya kepada pembersihan kolbu rohani merupakan integrasi ke dalam Islam. Sekalipun selama ini terkesankan bahwa tasawuf itu seolah-olah sesuatu yang asing bagi setiap muslim, padahal dalam Al-Quran dan hadis demikian jelas bahwa tasawuf dapat dikatakan puncaknya seorang muslim pribadi. Seorang muslim dengan ihsan adalah puncak karakter bagi seorang muslim. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kemudian yang kedua,
melalui beberapa pertemuan juga kita mendapatkan poin penting. Banyak persoalan di dalam kehidupan ini, baik pribadi, korporasi maupun level negara, yang sesungguhnya sudah diketahui persoalannya adalah moralitas. Integritas dan moralitas itu persoalan kolbu, bukan persoalan intelektual, bukan persoalan semata-mata psikologi, bukan semata-mata persoalan sosial dan politik. Tetapi segala yang terjadi, persoalan-persoalan itu porosnya ada pada persoalan moralitas dan integritas. Nah, persoalan moralitas dan integritas itu porosnya ada di hati. Oleh karena itu kita kemudian tempo hari, tasawuf adalah alternatif yang perlu segera diperhatikan dan segera memperoleh perhatian yang lebih serius. Poin ketiga, yang maha memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tasawuflah yang mengantarkan manusia menuju Allah agar Allah berkenan memberikan solusi atas segala problem yang kita hadapi. Terakhir kemarin minggu lalu Pak Nur Somad Kangga memberikan ilustrasi sedikit tetapi belum tuntas bagaimana caranya memantapkan dan meningkatkan muraqabah. Muraqabah itu merasakan hadirnya Allah, bukan saja merasa diawasi, tetapi juga merasa ditolong, merasa dilindungi, merasa diayomi, merasa dibantu, merasa diberikan inspirasi oleh Allah. Nah, bagaimana caranya itu supaya semakin mantap? Maka ada giat yang namanya muraqabah 24 jam. Oleh karena itu pada saat ini Pak Nur Somad kita mohon untuk memaparkan bagaimana kiat-kiat implementasi muraqabah 24 jam agar jangankan di tengah kesenangan, di tengah kesulitan pun kita mampu merasakan manisnya iman, sehingga dengan demikian kita bisa merasakan bahwa sebuah masalah adalah pupuk dan sekaligus tantangan bagi keimanan kita. Mengawali kajian ini, semoga 1 jam kurang lebih nanti sampai jam 1 Pak Nur Somad, mungkin kurang dari 1 jam. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan segala hormat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sidang salat zuhur Masjid Ihsan Darul Ihsan Tilkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu hikmah puasa sesungguhnya, karena di antara hikmah puasa yang paling efektif itu adalah penghayatan dan merenungkan puasa ini apa makna bagi diri pribadi kita, apa makna bagi keluarga kita, apa makna bagi masyarakat kita dan seterusnya. Menghayati puasa itu sebagai bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan haus, tetapi memang harus menahan dari segala sesuatu yang menjadi kecenderungan dari hati kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini sesungguhnya adalah bagian yang sangat esensial dalam tasawuf, karena puasa ini mengimplementasikan
ajaran tazkiyah, mensucikan diri, mensucikan batin, mengikhlaskan seluruh niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Rasulullah SAW menganggap bahwa setiap hari tidak memperoleh ilmu maka hari itu tidak berkah bagi beliau. Kulla yaumin lam azdad fihi ilman fala burika li dzalikal yaum. Jika setiap hari aku tidak bertambah ilmu maka hari itu tidak barokah bagiku. Barakah tentunya adalah kegunaan, bermakna efektivitas, bermakna bekal hidup, bermakna macam-macam hal-hal yang positif yang disebut barakah. Mengapa demikian? Karena memang ada perintah Al-Quran atau larangan Al-Quran dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mencampuri urusan yang kau tidak tahu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai tanggung jawabnya. Maksud daripada ayat ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus didasarkan pada ilmu. Mudah-mudahan dari kajian-kajian kita ini dapat memberikan ilmu yang berberkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Topik daripada kajian kita hari ini yang sebenarnya tentu masih saling terkait dan saling terintegrasi, tetapi kita kasih judul penghayatan keagamaan. Tasawuf mengajarkan penghayatan keagamaan. Ini bertolak dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, ada 3 hal. Jika engkau memperoleh satu di antaranya, maka telah merasakan manisnya iman. Para ulama mentafsirkan halawah ini, manisnya iman, bisa menjadi dahsyatnya iman, bisa menjadi efek daripada iman. Efektivitas dari kepercayaan kita itu, iman kita itu tidak hanya efektif untuk mengantarkan kita selamat di akhirat nanti, tapi efektif dalam memberi jalan bagi kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Jadi iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya tidak difokuskan hanya untuk tujuan akhirat saja, tapi iman itu seharusnya memberikan efek pada kehidupan kita sehari-hari. Para ilmuwan dalam ilmu tasawuf mereka memberikan rumusan bagaimana menjadikan iman itu efektif, terasa indahnya, terasa manisnya, ya. Tidak seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang munafik, bahwa ketika diajak untuk berjuang di jalan Allah, ketika diajak untuk taat dan patuh kepada Allah, maka seolah-olah hatinya itu mendaki gunung saking beratnya gitu. Ya, padahal semestinya harus dirasakan indahnya atau manisnya iman itu. Jadi ada 3 hal. Jika kamu memperoleh satu di antaranya, maka memperoleh atau merasakan indahnya atau merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Bahwa yang pertama adalah bahwa Allah, hanya Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selainnya. Nah, ini bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya, itu yang diajarkan di dalam tasawuf. Terutama nanti saya akan menguraikan bagaimana
prinsip ajaran muraqabah dalam tasawuf itu membangun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makna cinta itu, makna mahabbatullah itu pada dasarnya terkait dengan keyakinan adanya Allah, terkait dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Allah, terkait dengan niat yang diajarkan di dalam agama. Yang kedua adalah yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, bahwa seseorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, karena Allah semata. Dalam salah satu hadis Rasulullah menggambarkan betapa umat Islam dan kaum beriman itu sebagai pilar dari kehidupan masyarakat yang harmonis adalah karena saling jasa dimulai seibarat satu tubuh, satu badan, yang kalau salah satu anggota badan itu sakit maka yang lain ikut merasakan. Maka mencintai dan menyayangi, saling menyayangi antara kita itu adalah salah satu efek daripada iman yang kita rasakan nikmatnya. Jadi kalau orang tidak merasa aman, tidak merasa damai dengan masyarakat, dengan saudara-saudaranya, itu karena tidak ada ketulusan dalam bergaul, tidak ada ketulusan dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena hati kita tidak diajarkan untuk bisa saling menyayangi dengan tulus. Yang ketiga adalah ayakraha ayyauda ilal kufri, bahwa seseorang tidak lagi ingin kembali kepada kekufuran. Jadi kekufuran ini tidak hanya berarti murtad dan keluar dari agama secara formal, tetapi kadang-kadang kita itu melanggar atau kita melakukan kufur dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita memperoleh nikmat dari Allah, lalu kita mengingkari nikmat itu atau tidak mensyukuri nikmat itu kemudian menjadi salah satu kufur. Salah satu adalah makna kekafiran, dan kalau itu terjadi maka kita tidak akan mendapatkan halawatul iman, merasakan iman yang sempurna, merasakan efektivitas daripada iman itu. Iman seperti saya katakan, kepercayaan itu tidak hanya sekedar untuk bekal ke akhirat, tapi justru agama ini itu adalah menjadi manual daripada hidup kita. Makna dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara yang saya katakan membangun atau membentuk mahabbah, rasa cinta pada Allah itu adalah muraqabah. Muraqabah dalam arti, kan ada muraqabah amma, artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada muraqabah khassa yang itu merasa berteman dengan Allah. Ya kan Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila gitu. Jadi Allah berteman kepada Nabi Ibrahim. Artinya segala kehidupan, segala gerak-gerik kita, segala aktivitas kita merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, baik itu di dalam konteks pengawasan, mengawasi, di dalam konteks pembimbingan, di dalam konteks pertolongan, Allah memberikan pertolongan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa setiap saat itu Allah sesungguhnya memberikan pertolongan kepada kita. Bukan berarti kita mau cita-citakan, tetapi setiap saat, setiap kali kita meninggalkan rumah, menuju pekerjaan, menuju satu tujuan tertentu di luar rumah, itu bukan suatu hal yang mustahil kalau kita
menyenggol orang, atau kita yang tersenggol dalam kendaraannya, atau kita kecelakaan, kita mencelakakan orang dan sebagainya. Ketika kita selamat sampai di tujuan, itu harus dicatat sebagai hasil pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akal kita mengatakan bisa saja terjadi, kemungkinan itu ada dan kemungkinan itu besar. Jadi Allah selalu memberikan pertolongan. Jangan dianggap bahwa hanya ketika menghadapi bala, menghadapi musibah tertentu, kemudian Allah memberikan pertolongan. Itu hanya itu yang kita anggap sebagai pertolongan, tapi setiap saat Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, 3 ajaran dalam tasawuf yang saling integral yang sudah kita kaji di dalam pengajian fikih yang singkat ini. Yang pertama adalah muraqabah, yaitu pengawasan diri atau kesadaran berkoneksi secara terus-menerus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan induk dari ajaran-ajaran dalam tasawuf itu. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dan yang ketiga adalah memaknai atau pemaknaan posisi dan status kita dalam berdasarkan iman. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setiap saat kita mempertanyakan apakah Allah meridhai apa perbuatan kita sekarang ini, apakah Allah merestui pekerjaan kita sekarang, apakah Allah merestui status kita dan seterusnya. Dan kalau itu tidak, maka kita melakukan pembersihan, penyesuaian diri dan segala macam. Jika kita menguraikan satu persatu ketiga ajaran tasawuf ini, maka kita mendapatkan bahwa pelajaran yang diberikan tasawuf dalam muraqabah, tazkiyatun nafs dan pemaknaan itu sesungguhnya adalah implementasi dari ajaran Islam yang murni sesungguhnya. Dan oleh karena itu dalam kaitan ini tidak ada ulama satupun yang bisa mengatakan bahwa tasawuf itu tidak penting, karena kaitan dengan muraqabah, tazkiyatun nafs dan pemaknaan. Para ulama yang mengkritisi tasawuf itu karena banyaknya ungkapan-ungkapan yang membingungkan, tapi secara metodologis ya, 3 ajaran utama dalam tasawuf, yaitu muraqabah, tazkiyatun nafs dan pemaknaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan iman, itu adalah ajaran-ajaran implementasi Islam. Saya berikan contoh yang paling dekat adalah berhubungan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW. Tiada perbuatan yang bisa disebut sebagai perbuatan yang saleh, ya, beribadah pada Allah, itu harus dengan niat. Niat tergantung kepada niatnya. Nah, niat itu tidak hanya sekedar bahwa saya melakukan perbuatan sekarang ini karena Allah semata. Itu tidak hanya terbatas sampai awalnya saja, tapi niat itu harus dipelihara sampai akhir. Jadi jangan dengan mengatakan sekarang Bismillah kita lakukan, tapi nanti di tengah jalan dengan dengan atas nama Allah kita mulai, nanti di tengah jalan atas nama jabatan, atas nama harta, atas nama partai, atas nama kecenderungan yang jiwa yang batil dan segala macam, itu berarti kita menyalahi niat yang dari awal. Muraqabah mengajarkan supaya kita menjaga niat itu tidak hanya dari awal saja sampai akhir, sampai mendapatkan, sampai menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu pekerjaan atau perbuatan. Karena itu dalam tradisi tasawuf, amal soleh itu sesungguhnya adalah terbuka dan bersifat universal, begitu. Jadi bukan hanya sekedar hasil ibadah itu yang kita sebut sebagai amal soleh, karena makna daripada soleh itu kan dari soluh. Soluha itu adalah very valid, sesuatu yang bagus,
yang patut, yang pantas sampai sekarang di produk-produk yang dijual di Arab ya, di negara-negara Arab itu masih menggunakan sholihin gitu ya. Jadi berlaku dari tanggal sekian sampai sekian. Artinya dia patut, pantas, layak dikonsumsi ketika dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sholih mintazah ibadah. Nah, mengapa dalam Al-Quran dikatakan wa'amilus sholihat bukan amilun ibadat ya? Karena sholih ini terkait dengan kepatutan dan kepantasan. Pantas tak kita ini disebut sebagai khalifatullah fil ardh? Pantas tak kita sebagai ibadullah wa ibadur rahmani, hamba-hamba Allah? Pantas tak kita ini disebut sebagai orang ahbabullah, orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kepantasan-kepantasan inilah yang harus diamati terus secara terus-menerus ke dalam batin kita, hati kita, kalbu kita. Imam Junaid mengatakan betapa penting mengawasi dan mengamati gerak-gerik hati kita. Karena bisa saja dalam keadaan kita beramal baik, beribadah, itu ternyata hati kita melenceng dari niat. Jadi saya misalnya setiap hari sudah rutin melakukan sholat jamaah di masjid kompleks gitu. Begitu 5:30 itu sudah berjalan dari rumah, dan itu tidak mustahil bahwa di dalam hati ada kecenderungan yang mengatakan saya ini orang yang sangat soleh dan yang ditoladani gitu. Jadi belum azan sudah jalan ke masjid setiap hari dan seterusnya. Tidak sama dengan si fulan ya. Si fulan itu belum pernah juga pergi sholat dan seterusnya. Nah, ini kan pertama membanggakan diri ya, bahwa yang dilakukan itu bukan semata-mata menjaga niatnya pada Allah, tapi juga memang ingin ada pamer-pamer ya, ada membanggakan diri di hadapan orang lain dan seterusnya. Nah, ini yang perlu mengamati dan menjaga supaya niat tetap suci, tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkiyatun nafs penting karena kalau tidak, hati tidak bisa dibebaskan dari segala godaannya, tidak bisa menempatkan Allah di dalam hati, maka sulit menjaga niat itu. Kata Imam Junaid lagi menafsirkan kejadian yang dialami Nabi Yusuf. Ya, inna nafsala ammaratun bisu gitu. Fasarafa anhu kaidahunna gitu. Ya Allah, kalau bukan Engkau, ya, doanya Nabi Yusuf, kalau bukan Engkau yang mengalihkan hatiku dari berbagai godaan, maka aku akan cenderung ke sana. Karena ini adalah suatu karakter daripada manusia. Fasarafa anhu kaidahunna, maka Allah yang mau berkenan menempatkan atau menduluskan hati Nabi Yusuf itu dan seterusnya. Jadi muraqabah, menjaga niat supaya tetap pada komitmen pada Allah Subhanahu wa taala, pada konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada ikhlas ya, di dalam melaksanakan perintah dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana muraqabah mengelola niat itu? Karena kita selalu melakukan pemeriksaan atau pengamatan ke dalam, introspektif. Jangan sampai ada kita ternoda dengan kecenderungan selain Allah, dan juga menjaga fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan muraqabah itu akan konsisten dan dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam muraqabah menjaga niat,
menjaga ketulusan, menjaga keikhlasan, itu terdapat rasa tawakal kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar seseorang mengatakan Bismillah dengan sholat istikharah, ya Allah, aku memilih pekerjaan ini, aku memilih gagasan ini, aku memilih aktivitas ini, mohon Engkau berkenan, lalu Allah memperkenankan. Tetapi kemudian di tengah jalan mengalami kegagalan, karena hatinya, karena niatnya yang tidak konsisten, maka jangan menyalahkan Allah bahwa dari awal Allah sudah memperkenankan, kemudian itu tidak melanjutkan. Kenapa? Karena hati kita tidak melakukan tawakal kepada Allah. Di dalam muraqabah juga kita memperoleh rasa syukur, ya, mendidik, membentuk, meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu juga adalah berkenan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu maka memberikan rasa cinta semakin tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang tasawuf melalui muraqabah, 3 ajaran itu yang tasawuf ajarkan bagi kaum profesional supaya tasawufnya itu mempunyai efek yang positif dalam kehidupan profesionalnya. Kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berbagai karakteristik daripada tasawuf, daripada kaum profesional itu bisa terbentuk dari 3 ajaran tasawuf, ya, 3 dengan cara muraqabah, dengan cara tazkiyatun nafs, dengan cara pemaknaan. Yang pertama, dengan ketiga ajaran itu kita akan memiliki optimisme. Seorang yang profesional itu pasti optimistis. Kenapa? Karena dia memaknai keberadaannya itu dengan Allah sebagai Allah yang menempatkan pada posisi itu. Apalagi pada saat memulai suatu pekerjaan, pada saat memulai suatu gagasan, itu tentu dimulai dengan Bismillah, tawakal ala Allah, dan seterusnya. Dan karena itu selalu ada optimisme. Rasulullah SAW mengajarkan optimisme itu, dan beliau adalah seorang yang sangat profesional dan sangat optimis di dalam melaksanakan tugas dan misinya. Bayangkan 13 tahun kurang lebih, ya, berdakwah di Mekah. Ya, 13 tahun berdakwah di Mekah dengan berbagai cara. Itu terhitung pengikutnya kira-kira paling banyak 70 orang. Ya, bayangkan 13 tahun hanya 70 orang. Tapi seumpahkan semua pintu tertutup di hadapannya, ya, diboikot macam-macam dan seterusnya. Kalau kita itu pasti sudah sudah patah hati, sudah putus asa, yang paling langsung menggunakan mekanisme tawakal. Ya kan, yang penting kan sudah berusaha, sudah sekuat tenaga, sudah maksimal dan seterusnya, sudah sampai di sini saja. Kalau Rasulullah kan tidak. Optimisme selalu ada, dan beliau memperlihatkan, dan justru dengan optimisme itu kemudian terbuka pintu hijrah, ya, bahwa pasti ada orang yang bisa menerima ajaran ini karena beliau percaya bahwa yang dia bawakan itu adalah suatu kebenaran. Jadi seseorang yang profesional, seseorang yang seseorang yang mengamalkan ajaran tasawuf 3 saja, tak usah banyak-banyak, mengamalkan 3 ajaran tasawuf, yaitu muraqabah, tazkiyatun nafs, dan pemaknaan diri, ya, itu akan memiliki karakter optimisme dalam setiap saat. Dan optimisme itu diperlukan oleh orang yang profesional. Tidak ada orang yang profesional yang tidak memiliki karakter optimisme, pasti optimisme tinggi. Kenapa? Karena itulah yang harus dibutuhkan oleh seorang profesional. Kemudian yang selanjutnya adalah
seseorang yang profesional itu adalah orang yang mempunyai target bahwa hari ini akan harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, kalau enggak begitu ke profesional. Nah, tasawuf mengajarkan, muraqabah mengajarkan, tazkiyatun nafs mengajarkan bagaimana supaya orang itu bisa memperbaiki kehidupannya, bukan pekerjaannya saja. Jadi hari-hari yang dilewati itu lebih baik dari hari kemarin. Entah dalam prestasi yang dicapai, entah dalam pergaulan itu lebih baik dari kemarin. Entah pemaknaan hidup, memaknai segala kelakuan, memaknai segala fenomena dan peristiwa itu lebih baik dari yang kemarin, sehingga itu memberikan manfaat dari penghayatan keagamaan kita. Salah satu hikmah Mi'raj, ya, Mi'rajnya Rasulullah yang diadopsi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diadopsi dalam tasawuf itu adalah Mi'raj sebagai pendakian. Segala sesuatu itu adalah pendakian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam tasawuf itu yang bisa memadukan dua teks antara ayat surah Al-Fath, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Tetapi dalam salah satu hadis dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertobat dan istighfar dalam setiap harinya itu paling tidak 100 kali. Nah, ini memberikan satu perenungan kepada kita, mengapa kok orang yang sudah diampuni dosanya, tegas-tegas loh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu tegas, eksplisit, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi berarti istighfar itu bukan hanya sekedar untuk untuk memohon ampun dan diampunkan dosanya, tetapi bahwa istighfar juga bisa diartikan sebagai pengantar bagi setiap orang untuk melakukan pendakian spiritual. Karena itu Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj orang mukmin, artinya pendakian spiritualitasnya. Sehingga artinya pendakian itu hari ini yang akan datang itu jauh lebih bagus dari yang sekarang. Hari ini jauh lebih bagus dari yang kemarin. Tasawuf mengajarkan itu, dan ini bisa menjadi karakter dari seorang yang profesional. Yang selanjutnya, karakter profesionalitas yang diajarkan dalam tasawuf melalui 3 ajarannya itu ialah kerja keras, bekerja keras. Ini memang terlihat ada kontradiksi dengan yang kita pahami sekarang ini selama ini, bahwa tasawuf itu mengajarkan tawakul gitu. Karena salah penerapan, salah implementasi daripada tawakal, kemudian itu menjadi bermalas-malas. Ya udah, yang penting apa yang kita lakukan itu kan top Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Jadi kita tunggu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerja keras, betul-betul kerja keras. Dan karena itu dalam tasawuf ada jihad, ada ijtihad, dan seterusnya. Saya mengingat guru besar kami di Kairo itu Syekh Al-Qurdi. Itu beliau adalah Syekh besar, master, itu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, kebutuhan keluarganya, dan bahkan kebutuhan banyak orang lain, termasuk kami yang muridnya, itu dibelanjai dan seterusnya. Itu dari kebunnya,
bertani, berkebun, ya. Seperti orang lain bekerja keras memberikan. Saya belajar tasawuf kepada beliau bahwa seseorang yang sufi adalah orang yang bekerja keras, dan bekerja keras itu adalah sifat dan karakter orang yang profesional. Tidak ada orang profesional yang suka malas-malas. Oke, saya persingkat. Dalam tasawuf juga mengajarkan melalui penghayatan keagamaan kita untuk memelihara komitmen dan konsistensi. Dalam tasawuf ditafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah istiqomah. Istiqomah adalah komitmen dan konsisten. Jadi selalu istiqomah dalam iman kepada Allah, istiqomah di dalam keikhlasan dan ketulusannya kepada Allah, dan konsisten. Kalau ini yang terjadi, maka itulah yang diajarkan di dalam tasawuf melalui 3 pedoman atau 3 pendekatan itu tadi. Terakhir, bahwa karakter profesional itu adalah beretika dan beretiket, ya. Lebih jelas Rasulullah SAW disanjung wa innaka la'ala khuluqin azim, mempunyai moralitas yang tinggi, tapi juga beretiket, kepatutan, kepantasan. Rasulullah sebagai seorang yang profesional adalah yang beruntung karena beliau adalah al-amin, beliau yang dipercaya dan seterusnya. Saya kira itu waktunya tidak cukup, juga termasuk karakter dari yang terbentuk dari ajaran tasawuf itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik, karena Allah menempatkan kita pada posisi ini dan Allah menginginkan supaya hamba-hambanya itu dilayani dengan baik. Dan terakhir sekali, bahwa ajaran-ajaran ini itu tidak begitu sulit dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan caranya dalam Al-Qur'an. Itu mulai dari bangun tidur. Dalam agama Islam, dalam ajaran agama kita sudah diberikan pedoman oleh Rasulullah. Bangun tidur berdoa, ya kan? Keluar dari rumah makan sarapan ada doanya, sarapan pagi ada doanya. Berangkat dari meninggalkan rumah ada doanya, sampai di tempat kerja ada doanya, ya kan? Kita disunahkan untuk sholat duha, ya kan? Kita diwajibkan untuk sholat zuhur di tempat kerja sampai asar, sampai kembali ke rumah. Itu semua sudah ada tuntunannya yang kepada agama kita, dan seluruh kegiatan itu sesungguhnya harus diisi dengan bagaimana saya supaya muraqabah kepada Allah, dan itu memang disebut sebagai muraqabah 24 jam. Di situ kita juga melakukan perenungan, pemaknaan, sehingga kita di dalam hati kita terbentuk kecerdasan spiritual atau basirah, yang mata batin kita bisa melihat segala sesuatu. Dan inilah yang saya asumsikan bahwa dengan melaksanakan ketiga ajaran dalam tasawuf ini, kemudian itu membentuk karakter yang profesional, ya, profesionalitas dalam diri setiap mukmin, maka bisa mengikuti keunggulan dari umat Rasulullah SAW yang disinggung di dalam Al-Quran. Dan sudah pasti jika Telkom mau menerapkan ini, itu bisa mendukung the Telkom way, always best, bisa menerapkan core values-nya, ya kan, yang solid, speed dan smart dan seterusnya. Saya kira dengan ajaran-ajaran tasawuf ini kita bisa kembangkan hidup kita ini lebih berkualitas, lebih harmonis, dan lebih damai sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sementara, atas segala perhatian jemaah rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mukadimah sampai akhir, butir-butir semuanya penting yang disampaikan oleh Dr. Nur Somad. Beberapa yang sempat saya catat, bahwa basic muraqabah itu adalah iman yang kuat,
agar iman itu menjadi dahsyat, maka ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, ayyakudallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tasawuf mengajarkan agar iman itu lebih dahsyat, punya pengaruh, maka hendaknya menempatkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Saya kira para jamaah sering mendengar, kalau tidak salah nanti dicek di Al-Qur'annya, Allah juga sangat menekankan hal ini dalam Al-Qur'an, Qul in kana aba'ukum, dan seterusnya. Di At-Taubah 24 kalau tidak salah, Muhammad sampaikan kepada umatmu, kalau sampai bapaknya, anaknya, istrinya, bisnisnya, rumahnya, kekayaannya itu lebih dicintai dari aku, fatarabbasu, kata Allah. Itu agak punya ada ancaman. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya. Nah, salah satunya Allah menetapkan keputusannya itu seperti yang tertulis di atas mihrab itu. Allah punya pesan, kalau ibadah kepada Allah hendaknya gunakan waktu yang leluasa, sebab kalau sampai tidak demikian Allah akan jejalkan kefakiran dan kesibukan yang tanpa mengandung keberkahan. Nah, itu tasawuf mengajarkan agar tidak terjebak begitu. Maka tasawuf mengajarkan agar Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Yang kedua, ayyuhibbal mar'u li akhihi la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama saudaranya dan tidak mencintai kecuali karena Allah. Ini kan sesuai dengan lagu Always the Best kita itu ada di situ. Ada makna-makna itu. Kemudian yang ketiga, ayakraha ayyauda ilal kufri, agar tasawuf mengajarkan kepada kita agar kita punya sikap tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Nah, tadi yang disebut Dr. Nusroman, salah satu bentuk kekufuran itu tidak mensyukuri nikmat. Seperti yang diceritakan oleh Al-Quran, ungkapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Jadi kata syukur dalam Al-Quran itu memang lawan kata dari kufur. Lalu yang penting lagi yang disampaikan oleh Dr. Nusroman adalah muraqabah itu ada 2. Ada muraqabah khassah, ada muraqabah ammah. Muraqabah ammah itu memang seperti definisi yang kita pahami, kita merasa diawasi oleh Allah. Tapi ada muraqabah khassah, itu ada rasa keintiman. Nah, muraqabah yang khassah, merasa diawasi, merasa disertai Allah, ini pentingnya adalah mengawal niat untuk senantiasa menyertai amalia. Sebab niat itu kalau tidak dari awal sampai akhir, di tengah-tengah bisa belok, dan itulah yang akan merusak keikhlasan. Dan ketika ikhlas itu rusak, maka tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Karena al-ikhlas ruhul amal, ikhlas itu adalah jiwa dan ruhnya amal. Saya kira itu yang penting. Mudah-mudahan ke depan nanti masih sekali lagi Pak Buden, masih sekali lagi kita mohon beliau nanti ada 2 materi. Bagaimana memaknai muraqabah 24 jam. Katakanlah waktu zuhur. Bagi seorang profesional itu sholat zuhur itu maknanya apa sih? Adakah kaitannya dengan tugas-tugas yang sudah diselesaikan? Lalu bagaimana kalau ada tugas sejak pagi sampai sore itu belum, sampai siang itu belum selesai? Lalu apa maknanya sholat zuhur dan seterusnya? Yang kedua, nanti kita minta ke beliau untuk pertemuan yang terakhir dalam sesi tahap awal ini. Nanti yang Selasa yang akan datang insya Allah adalah pengaruh zikir. Jadi pengaruh zikir atau riyadhah dan zikir dalam rangka pemantapan muraqabah. Sebab muraqabah ini kalau tidak dimantapkan akan makin tipis, sama dengan juga iman. Kalau tidak terus dimantapkan juga fluktuatif, dan ini adalah tugas kita untuk terus mengawal. Ada pertanyaan? Nah, silakan satu pertanyaan. Pak Tarmin biasanya kalau bertanya itu menyengat biasanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya sedikit Pak Ustadz, tapi minta dijelaskan terhadap banyak. Ada hadis yang artinya hati-hatilah kamu terhadap firasat orang mukmin karena ia melihat dengan cahaya Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membedakan antara lintasan pikiran dengan nurnya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar, pertanyaan sedikit jawabannya harus banyak. Ya, dari pertanyaan ini bisa dipahami bahwa yang bertanya itu mempunyai pengalaman spiritual ya, dalam taraf tertentu, maqam tertentu. Karena sepanjang bacaan saya, menurut Imam Al-Junaid menggunakan hadis Rasulullah SAW ini ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya seorang yang beriman karena dia itu memandang dengan cahaya Allah. Kalau kita melihat merujuk pada penafsiran Imam Junaid sendiri terhadap hadis ini, itu memang didasarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah ma'rifat, yang kedua adalah mahabbah. Yang pertama, dan itu saling mendukung. Seseorang yang memperoleh ma'rifat itu adalah orang yang ditawali, orang yang diambil alih, katakanlah diambil alih sistem pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, itu karakteristik daripada potensi diri kita itu sesungguhnya dikuasai oleh sesuatu yang kita cintai itu. Dan kalau Allah kita cintai, maka sesungguhnya Allah menguasai seluruh potensi dalam diri kita, dan karena itu maka dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam salah satu hadis kan lebih tegas lagi mengatakan wa man taqarraba ilayya fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Kalau aku mencintai hamba-Ku, maka akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, akulah tangannya, akulah kakinya. Artinya akulah yang menjadi potensi dari segala dirinya itu. Karena itu kemudian ada yang menafsirkan bahwa seseorang yang mencapai maqamul ma'rifat sampai kepada Allah, maqamul mahabbah itu kemudian dia menjadi Tuhannya. Tidak demikian, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah seseorang, dan ini menurut psikologi maupun neuroscience, kayak ilmu saraf, itu bisa dicapai, bisa ditafsirkan bahwa suatu keadaan spiritualitas yang menguasai diri dan menciptakan transformasi spiritual dalam diri kita. Dan dengan cara itu kemudian kita bisa memahami betul kenapa seorang Muhammad yang manusia biasa itu bisa menerima wahyu, bisa menerima kalamullah dan membahasakannya. Itu kan satu transformasi spiritual yang sangat dahsyat. Itu artinya karena dia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bilang kesurupan karena dikuasai oleh setan, ya. Karena bagaimana membedakannya kan itu ada, ya kan? Bagaimana membedakannya? Karena itu memang selalu ada. Seseorang yang melakukan muraqabah selalu ada tiga kecenderungan di dalam jiwa kita. Ada yang bisikan kepada Allah dari Allah, ada yang Allah yang bisikan dari awal, ada yang bisikan dari setan, ada bisikan dan godaan dari kecenderungan jiwa kita sendiri, kebutuhan biologis kita. Maka kata Imam Junaid, yang paling bisa menentukan itu adalah bahwa kalau dia dari Allah maka dia baik, ya kan? Kalau itu urusan kebaikan maka itu adalah bisikan dari Allah. Contoh, begitu azan, sederhananya, begitu azan
Itu pasti ada 3 kesadaran ketika kita merespon, jiwa kita merespon itu kan tadi kesadaran. Ada sadar, aku harus melaksanakan sholat sekarang. Ada yang mengatakan, saya nanti dulu karena ini kita harus selesaikan persoalan yang ini. Kalau kita menghadapi makan, kita selesaikan makan dulu daripada nanti sholat. Kan keinginan makan kan hilang khususnya kan gitu. Selesai itu kan kebutuhan biologis kita. Ada memang yang dari setan gitu. Kata Rasulullah kan, setan kan bisa mengalir dalam darah kita kan gitu. Karena itu maka hikmah mengapa orang harus memakan yang halal supaya pintu-pintu setan tidak masuk ke dalam darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu. Nah, setan itu juga bisa mengatakan ya seperti kata Ustadz di dalam kitab-kitab fikih bahwa sholat itu adalah waktu masa, jadi tidak mesti sekarang. Bahkan ada hadis yang mengatakan akhir waktu afdalul waqt gitu. Akhir dari waktu itu adalah yang utama. Alasan-alasan ini. Jadi setiap kata Imam Junaid, setiap ada panggilan untuk merasa kebaikan, menuju pada kebaikan, responlah lebih awal. Karena itu berdatangnya dari Allah. Kebiasaan merespon yang baik inilah yang akan menjadi firasat, menjadi potensi diri untuk berkembang. Jadi firasat itu tidak langsung, kemudian firasat saya kayak begini, enggak. Itu karena dari olah batin, dari riyadhah, dari memelihara dan mengimplementasikan secara terus menerus. Ada kebaikan, respon dengan baik. Ada melihat empati, ada melihat fakir miskin, itu tidak perlu ditafsirkan. Saya harus jumpa sekarang, seberapa pun dan seterusnya. Itu akan merespon kebaikan pada di awal kemunculannya dan seterusnya. Itu adalah bisikan dari Allah. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Jadi responlah ajakan Allah itu, karena ajakan Allah itu yang akan menghidupkan. Inilah yang disebut qasirah dan inilah yang disebut sebagai firasat. Melakukan muraqabah secara terus-menerus itu akan mengembangkan firasat ini. Demikian juga jawabannya. Benar kan? Pak Tarmin kalau tanya pasti begitu. Singkat tapi wah itu. Ini belum selesai teman-teman. Karena Pak Tarmin masih menyimpan pertanyaan. Kalau firasat itu munculnya baik itu pasti dari Allah. Nah untuk mengetahui baik itu ukurannya apa? Wah itu masih banyak lagi tuh. Harus ditimbang dengan syariat. Kalau ilmu syariat tidak cukup, harus ditimbang bagaimana para ulama menjalankan persoalan itu. Lalu yang ketiga harus ditimbang dengan bagaimana salafus saleh. Oh masih banyak. Jadi pertanyaan Pak Tarmin memang baru mukadimah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan keberkahan. Sampai jumpa Selasa depan. Insya Allah karena Selasa depan itu sesungguhnya materi yang penting karena praktis. Bagaimana bagaimana muraqabah 24 jam, lalu apa pengaruhnya riyadhah dan zikir. Jadi pengaruh riyadhah dan zikir terhadap muraqabah itu kira-kira seperti apa. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.